Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Herman William Daendels. Kami terdiri dari Christian Parsautan, Deku Susridijo, Wisarlin Ramli, Jovita Aprili, Mahesa Rifki, Mariana Abigail, Fikri Nugraha, Pinka Geraldine, Pradipa Raihan, dan Rizky Arifudin. Mr. Inderrechten Herman Willem Daendels lahir pada 21 Oktober 1762 dan meninggal pada 2 Mei 1818. Adalah seorang politikus Belanda yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Ia memerintah antara tahun 1808 sampai 1811. Masa itu Belanda sedang dikuasai oleh Perancis. Pada tahun 1780 dan 1787, ia ikut para kumpulan pemberontak Belanda dan kemudian melarikan diri ke Prancis. Di sana ia menyaksikan dari dekat revolusi Prancis dan lalu menggabungkan diri dengan pasukan Batavia yang republikan. Akhirnya, ia mencapai pangkat jenderal dan pada tahun 1795, ia masuk Belanda dan masuk tentara Republik Batavia dengan pangkat Letnan Jenderal. Sebagai kepala kaum unitaris, ia ikut mengurusi disusunnya Undang-Undang Dasar Belanda yang pertama. Bahkan ia mengintervensi secara militer selama 2 kali. Tetapi invasi orang Inggris dan Rusia di provinsi North Holland berakibat buruk baginya. Karir. Pada tahun 1806, ia dipanggil oleh Raja Belanda, Raja Louis Koning Lodewijk, untuk berbakti kembali di tentara Belanda. Ia ditugasi untuk mempertahankan provinsi Friesland dan Groningen dari serangan Prusia. Lalu setelah sukses pada tanggal 28 Januari 1807, atas saran Kaisar Napoleon Bonaparte, ia dikirim ke Hindia Belanda sebagai Gubernur Jenderal. Pada tahun 1800, armada Inggris telah memblokade Batavia dan menghancurkan galangan kapal Belanda di Pulau Andros sehingga tidak berfungsi lagi. Pada tahun 1806, armada kecil Inggris di bawah Laksamana Edward Pellew muncul di Gresik. Setelah blokade singkat, pimpinan militer Belanda, Frits von Vogelmond, memutuskan untuk tidak mau menyerah kepada Plewet. Ultimatum Plewet untuk mendarat di Surabaya tidak terwujud. Tetapi sebelum meninggalkan Jawa, Plewet menuntut Belanda agar membongkar semua pertahanan meriam di Gresik dan dikabulkan. Terhadap raja-raja di Jawa, ia bertindak keras, tetapi kurang strategis, sehingga mereka menyimpan dendam kepadanya di mata Daendels. Semua raja pribumi harus mengakui Raja Belanda sebagai junjungnya dan minta perlindungan kepadanya. Bertolak dari konsep ini, Daendels mengubah jabatan pejabat Belanda di Keraton Solo dan Keraton Yogyakarta dari residen menjadi minister. Minister tidak lagi bertindak sebagai pejabat Belanda, melainkan sebagai wakil raja Belanda dan juga wakilnya di Keraton Jawa. Kebijakan Daendels. Kebijakan politik dan pemerintahan. 1. Membagi Pulau Jawa menjadi 23 karisdenan. 2.
membatasi pengaruh kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional Indonesia terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat. 3. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional daerah diubah menjadi pegawai di bawah pemerintahan kolonial. Yang keempat, membagi wilayah Jawa Timur menjadi 5 prefektur setingkat provinsi, yaitu 1. Surabaya, 2. Sumeneb, 3. Rembang, 4. Pasuruan, dan kelima Gresik. Kebijakan sosial dan ekonomi. 1. Mengharuskan rakyat pribumi untuk melaksanakan penyerahan wajib atas hasil pertaniannya. 2. Menjualkan tanah-tanah Indonesia kepada pihak swasta. 3. Menanam tanaman komoditas yang laku di pasaran internasional. Memungut pajak kepada rakyat pribumi, menggabungkan wilayah Kesultanan